Coba deh, lihat Pluto dari dekat. Luar biasa kan? Ini loh gambar paling detail yang pernah kita punya dari sebuah dunia kecil yang jaraknya itu 5 miliar kilometer dari kita. Setiap sudutnya, setiap kawahnya, nyimpan cerita yang sama sekali nggak kita duga. Dan yang bikin lebih kaget lagi, ini kemungkinan besar adalah foto-foto terakhir Pluto yang bakal kita lihat seumur hidup kita. Soalnya, wahana New Horizons yang ngambil foto ini tuh cuma lewat sekali doang. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini bener-bener momen yang langka banget. Nah, ngelihat betapa keren dan kompleksnya dunia ini, pasti ada satu pertanyaan gede di kepala kita kan? Gimana ceritanya sebuah planet yang kita anggap planet selama 76 tahun, tiba-tiba dikeluarin dari klub planet di tahun 2006? Ternyata ceritanya itu bukan cuma sekedar soal penurunan pangkat, tapi jauh lebih seru dari itu. Oke, buat ngerti ceritanya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke sebuah perburuan kosmik besar-besaran buat nemuin planet misterius yang dijuluki Planet X. Semua ini dimulai di abad ke-19. Waktu itu, para astronom sadar ada yang aneh sama orbitnya Uranus, kayak ada sesuatu yang gede banget narik-narik dia. Terus tahun 1846, mereka nemuin Neptunus, tapi kok orbit Neptunus juga aneh? Nah, dari sinilah perburuan Planet X dimulai, sebuah planet raksasa hipotetis yang katanya ngumpet di luar sana. Puluhan tahun nyari, sampai akhirnya di tahun 1930, astronom muda Clyde Tombaugh ngeliat satu titik kecil yang bergerak, dan mereka kira inilah dia, Planet X. Dan disinilah letak salah paham terbesarnya. Mereka nyari planet raksasa yang bisa narik Neptunus. Kenyataannya, mereka nemu Pluto, sebuah dunia es yang super mungil. Gravitasinya lemah banget. Bayangin deh, kalau berat badan kamu 70 kilo di bumi, di Pluto itu cuma 4 kilo. Masanya bahkan nggak nyampe 1/5 bulan kita. Jauh banget dari ekspektasi kan? Keanehannya nggak cuma itu. Lebih dari setengah volume Pluto itu es. Kalau aja posisinya sedekat bumi dari matahari, dia bakal punya ekor kayak komet. Orbitnya juga aneh banget, miring 17 derajat dan butuh 248 tahun buat sekali putaran. Dan puncaknya, seluruh teori tentang planet X itu ternyata salah total, cuma gara-gara salah ngitung masa Neptunus. Jadi intinya, Pluto itu ditemuin, ya karena nggak sengaja. Seiring berjalannya waktu, teleskop kita kan makin canggih ya. Dan para astronom pun mulai nemuin banyak hal baru yang jadi argumen kuat untuk melawan status Pluto sebagai planet. Akhirnya, para astronom menemukan sabuk Kuiper, semacam wilayah raksasa berbentuk donat di ujung tata surya kita. Dan ternyata, di sana itu ada ratusan ribu benda-benda es lainnya. Tiba-tiba, Pluto yang tadinya kita kira sendirian, ternyata cuma salah satu dari ribuan penghuni di lingkungan yang super ramai. Pukulan terakhirnya datang di tahun 2005. Astronom menemuin Eris, sebuah benda lain di sabuk Kuiper yang ternyata lebih masif daripada Pluto. Ini kan bikin pusing para astronom. Kalau Pluto planet, ya Eris juga harusnya planet dong. Wah, kalau gitu bisa-bisa ada puluhan bahkan ratusan planet baru nanti. Mereka harus bikin keputusan. Akhirnya, tahun 2006, para astronom dunia ngumpul dan bikin 3 aturan baru buat sebuah planet. 1. Harus mengorbit matahari. Oke, Pluto lolos. 2. Masanya harus cukup besar sampai bentuknya jadi bulat. Sip, Pluto lolos lagi. Tapi aturan ketiga, dia harus membersihkan lingkungan di sekitar orbitnya. Dan disinilah Pluto gagal. Gravitasinya itu nggak cukup kuat buat jadi bos di orbitnya sendiri. Anehnya, atau mungkin ironis ya, pas banget di tahun statusnya diturunin, sebuah misi bernama New Horizons diluncurkan. Ini pertama kalinya kita bakal ngeliat dari dekat dunia yang baru aja kita keluarin dari klub. Dan apa yang ditemuin di sana benar-benar bikin semua orang kaget. Coba deh bayangin, 9 tahun. Selama itu, perjalanan wahana New Horizons buat melintasi 5 miliar kilometer menuju Pluto. Sebuah perjalanan yang panjang banget cuma buat ngeliat apa yang kita pikir cuma bola es mati yang ngebosenin. Tapi lihat apa yang ditemuin. Pluto punya atmosfer. Tipis sih, tapi ada. Ada pegunungan es air setinggi 4 kilometer. Gila kan? Ada gletser nitrogen raksasa berbentuk hati yang kita namain Tombaugh Regio. Permukaannya mulus banget, nggak banyak kawah, yang artinya dunia ini masih aktif secara geologis. Dan dia nggak sendirian, dia punya 5 bulan dan yang paling gede, Charon, ukurannya hampir setengah Pluto. Dan yang paling gila dari semuanya, ada bukti cryovolcano. Iya, gunung berapi es. Bayangin,
Gunung yang muntahannya bukan lahar panas, tapi semburan es, amonia, atau metana. Salah satunya Wright Mons mungkin jadi yang terbesar di seluruh tata surya bagian luar. Dunia yang kita anggap mati, ternyata jauh dari itu. Dia masih aktif. Semua penemuan ini ngajarin kita satu hal yang penting banget. Hanya karena sebuah dunia itu kecil, beku, dan jauh banget dari matahari, bukan berarti dia ngebosenin. Pluto adalah bukti nyatanya. Jadi, daripada kita terus-terusan mikirin Pluto sebagai planet yang gagal, mungkin sekarang waktunya kita lihat warisan sejatinya dari kacamata yang baru. Pluto itu bukan planet yang diturunkan pangkatnya. Dia itu rajanya Sabu Kuiper. Dia adalah prototipe yang pertama dari sebuah kategori dunia yang sama sekali baru, planet kerdil. Dan penemuannya justru membuka mata kita kalau tata surya ini ternyata jauh lebih kaya dan kompleks dari yang kita kira. Kalian mau ngerasain gimana rasanya ada di Pluto? Ada loh caranya, seru banget. Namanya waktu Pluto atau Pluto Time. Coba deh pas fajar atau senja di tempat kalian, pas langit lagi temaram-temaramnya gitu. Nah, tingkat cahaya di saat itu sama persis dengan siang bolong di Pluto. Dan yang bikin kaget, cahayanya itu masih cukup terang buat baca buku loh. Pada akhirnya, kisah Pluto ini bukan cuma soal status, tapi soal penemuan yang gak ada habisnya. Kisahnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau bola es sekecil itu, sejauh 5 miliar kilometer dari kita, bisa sekompleks ini, coba bayangin, apalagi yang bersembunyi di luar sana, di kegelapan, yang nunggu buat kita temuin.